Baik, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Masih di Bincang Global kita untuk edisi hari ini 28 Desember 2020. Masih membahas mengenai topik kita kali ini, kawal prokes pergantian tahun baru menuju 2021. Dan kali ini kawan global di Bincang Global kita masih bersama Bapak Gede Sukmawirawan. Beliau adalah PSK Bakbin Ops Ditlantas Polda NTB. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 0813399960. Bisa melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, Pak Kabak, seringkali ketika tahun baru yang ramai itu tempat-tempat wisata. Ini gimana nih pengamanannya, Pak Kabak, silahkan. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di kawasan-kawasan wisata perjalanan menuju kawasan wisata itu sudah kita antisipasi dengan menempatkan pos pengamanan. Termasuk juga ada pos protokol kesehatan yang saya katakan tadi. Di mana seandainya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di situ akan diambil langkah. Sekiranya bisa dilakukan justisi. Karena kadang masyarakat ini begini, mereka membawa masker, tapi merasa tidak nyaman dengan masker, sehingga tidak digunakan. Mungkin bernapasnya tidak nyaman dan sebagainya. Betul. Kemudian tentunya kalau kita berbicara pergantian tahun identik dengan kawasan wisata. Apalagi di tahun ini kalau tidak salah tanggal 1-nya itu jatuh di hari Jumat. Iya, betul. Kemudian tanggal 2 hari Sabtu, tanggal 3 hari Minggu. Otomatis itu memiliki kerawanan-kerawanan sendiri. Dalam artian tanggal 31-nya yang kita harapkan masyarakat tidak melakukan perayaan tahun baru dengan berkerumun. Kemudian di tanggal berikutnya kita berharap masyarakat tidak ke lokasi wisata dengan dengan mengabaikan protokol kesehatan, dan itu cukup panjang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Wah. Itulah makanya seperti yang kami sampaikan, kami menghimbau melalui media sosial, spanduk, banner dan lain sebagainya. Yang kita hindari adalah COVID ataupun masyarakat yang positif COVID ini meningkat. Baik. Itu yang kita harapkan tidak terjadi di NTB. Jangan sampai ada klaster baru. Jangan sampai ada klaster baru. Jangan sampai ada klaster tahun baru. Betul. Karena kalau berdasarkan data yang kami himpun, sampai dengan tanggal 27 kemarin itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Oh ya? Seperti apa Pak datanya Pak? Selama pengamanan nih, dari dimulainya pengamanan? Terhitung tanggal 21 dimulainya operasi lilin. Itu data yang kami himpun, masyarakat yang positif COVID-19 tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Tanggal 21 itu 39, tanggal 23 itu 22. Kemudian tanggal 23 meningkat menjadi 42. Tanggal 24 turun 24. Tanggal 25 naik lagi 32. Kemudian tanggal 26 terjadi penurunan 16. Namun di tanggal 27 meningkat sampai dengan 53. Ya tentunya angka ini tidak bisa terlepas dari semua pihak. Upaya yang dilakukan ada. Sudah dilakukan upaya-upaya. Tinggal bagaimana masyarakat ini juga turut serta. Masyarakat ini bisa turut serta untuk sama-sama mengendalikan pandemi COVID. Tapi kalau misalkan kita melihat nih setiap harinya Pak Kabak ada pasti ada pelanggaran atau seperti apa nih Pak Kabak? Atau mungkin masyarakat sudah mulai sadar? Pelanggaran tetap ada. Namanya begitu banyak orang ya. Begitu banyak orang, ada saja yang curi-curi seperti saya katakan tadi, mungkin tidak nyaman menggunakan masker karena tidak leluasa bernapas sehingga maskernya dibawa tapi tidak digunakan. Dan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran itu, kawan-kawan dari pemerintah daerah itu melakukan penegakan perda. Jadi terhadap pelanggarnya ada yang didenda,
ada yang melaksanakan kerja sosial, dan itu sudah diberitakan di media-media. Baik. Nah, bagaimana dengan kerumunan sendiri nih, Pak Kabak? Seringkali memang kita menemukan kerumunan ya, misalkan ada yang 15 orang sampai lebih dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Ya. Nah, terkait dengan kerumunan, untuk di pengamanan malam pergantian tahun di tahun 2020 menjadi 2021, kita sudah menyiapkan tim pengurai kerumunan. Tim pengurai kerumunan. Iya, kita akan sifatnya mobile, sifatnya nanti mobile. Di mana ada kerumunan, disitulah tim itu akan melaksanakan tugasnya. Jadi kerumunan itu tidak boleh terjadi. Oke, kerumunan sama sekali tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Itu maksimal berapa orang sih Pak? Kalau misalkan mau kumpul-kumpul nih Pak? Kalau bisa jangan kumpul. Jangan kumpul ya. Lebih baik di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Ingat memakai masker. Betul. Ya. Nah, baik, silakan kawan global di 087865110035 atau di 081339909670 kami nantikan Anda. Sudah ada satu pertanyaan Pak Kabak, kita langsung saja bacakan. Siap. Selamat pagi Pak, mohon maaf sebelumnya. Terkait pergantian tahun baru disampaikan tadi untuk kita di rumah saja. Tapi saya baca-baca berita bahwa dari Pemda sendiri, baik provinsi dan beberapa kabupaten atau kota tidak menutup pariwisata atau mengizinkan untuk diadakannya acara-acara. Nah, kita semua ingin kasus corona ini segera berakhir, tapi pariwisata terus digenjot dan setiap minggu pasti ada aja kasus terbaru yang diupdate. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Dari Sarah Dinarpada, silakan. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tentunya kalau kita berbicara pandemi COVID-19 ini terlalu banyak pendapat-pendapat yang diberikan ya. Kemudian benar kawasan wisata tidak ada yang ditutup, kemudian dari pihak kepolisian juga tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, yang mengumpulkan orang. Kemudian yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa di awal sudah kami sampaikan pandemi COVID ini dampaknya sangat luas. Dampaknya sangat luas. Tentunya harapan kita adalah tidak adanya klaster baru penularan COVID. Oleh karena itu kami juga menghimbau yang seperti kami sampaikan tadi, harapannya masyarakat tidak melakukan perayaan tahun baru dengan cara berkerumun. Namun seandainya benar-benar tidak ada kegiatan, ini kan dampaknya akan ke samping lagi nih. Betul. Bagaimana dengan masyarakat yang berusaha? Bagaimana dengan masyarakat yang memiliki kegiatan urgenitas, misalnya harus ke rumah sakit? Ya tentunya untuk kegiatan-kegiatan itu tetap difasilitasi, namun bisa terkendali, bisa dikendalikan. Dalam artian bagaimana perekonomian berjalan, tapi tidak mengabaikan protokol kesehatan. Bagaimana kegiatan sosial berjalan, namun bagaimana protokol kesehatan itu juga tetap harus diterapkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah ada yang bertanya lagi nih Pak Kabak. Siang Mbak, siang Bapak, saya Idris di Lembar. Kalau saya pribadi melihat masyarakat kita masih ngeyel Pak. Mungkin sudah terlalu bosan ya Pak sama COVID ini, sehingga kerumunan-kerumunan tidak bisa terhindarkan. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kita temukan nyongkolan-nyongkolan. Silakan Pak Kabak. Ya baik, namun perlu kami ingatkan bahwa terkait dengan pandemi COVID ini, baik dari TNI, kepolisian maupun pemerintah daerah itu tidak bisa bekerja dari satu pihak. Tentunya harus ada partisipasi dari masyarakat. Baik. Bagaimana masyarakat juga ikut mendukung. Sebentar Pak, kita coba sapa di line telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Kadri di Bajur, Lombok Barat. Oh, Mas Kadri di Bajur, Lombok Barat, silahkan. Saya cuma mau menghimbau pada bapak-bapak kepolisian ya. Kita sebagai penyandang disabilitas ya, nggak bisa pergi kemana-mana. Tolong, misalnya jangan jalan-jalan besar aja yang dijaga, misalnya malam tahun baru itu. Tolong misalnya jalan-jalan ganggang masuk desa-desa itu tolong dijaga itu, supaya anak-anak
remaja ini supaya nggak bisa keluar. Tolong juga dihimbau para tokoh-tokoh agamanya untuk menyiarkannya dari corong masjid, jangan pergi liburan malam tahun baru lah, supaya tidak menimbulkan masyarakat yang banyak lah gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sarannya sudah kami catat, akan kami sampaikan. Baik, sebelum kita tanggapi Mas Kadri, silakan dilanjutkan kembali untuk Idris di Lembar, Pak Kabak, silakan. Baik, saya lanjutkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkait pengendalian pandemi COVID-19 di NTB ini, TNI, Polri, pemerintah daerah itu tidak bisa bekerja dari satu pihak saja. Tentunya harus ada partisipasi dari masyarakat. Sekiranya ada hal-hal yang sifatnya terjadi pengumpulan massa yang dimungkinkan menjadi klaster-klaster baru, itu seharusnya informasi itu disampaikan. Itu seharusnya informasi disampaikan. Dan di setiap desa itu kan ada Babin Kamtibmas. Oke. Di setiap desa itu ada Babin Kamtibmas. Dan idealnya masyarakat itu harusnya sudah kenal dengan Babin Kamtibmas yang ada di masing-masing desa. Itu informasi-informasi itu bisa disampaikan, sehingga pencegahan-pencegahan bisa dilakukan. Baik. Nah, tanggapannya untuk Mas Kadri di Bajur, Lombok Barat, untuk tolong juga katanya ganggang minta dijagalah Pak. Ya, katanya baik. Gimana nih? Terkait masalah ini, tentunya sudah kami catat saran masukannya. Nanti akan kami sampaikan kepada Polres-Polres. Kebetulan kami merencanakan untuk melakukan pertemuan secara virtual dengan wilayah terkait dengan malam pergantian tahun. Ya, tentunya ini masukan-masukan akan kami sampaikan supaya anggota-anggota kepolisian yang ada di Polres maupun Polsek bisa dioptimalkan sesuai dengan keinginan. Baik, ada lagi nih Pak dari Gali di Lingsar. Pak, kemarin kan sudah dilaksanakan Lomba Kampung Sehat, program yang sangat bagus sekali dari Polda NTB untuk mencegah penularan COVID-19. Apa nggak ada kelanjutan program itu Pak? Silakan Pak. Baik, terkait Kampung Sehat, sebenarnya kalau kita melihat Kampung Sehat ini adalah sebenarnya stimulan. Ibarat kita mancing itu adalah umpannya. Ibarat kita mancing itu adalah umpannya. Harapan dari dilaksanakannya Lomba Kampung Sehat itu bisa menyadarkan masyarakat. Di situ esensinya. Kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa selama pandemi COVID ini kita tidak boleh abai. Kita harus tetap berpola hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan. Berkaitan dengan program Lomba Kampung Sehat, kenapa tidak dilaksanakan atau apakah akan dilaksanakan lagi? Tentunya ini harus melalui evaluasi lagi. Ini harus melalui evaluasi lagi. Sekiranya nanti memang harus dilakukan kembali karena pandemi COVID mungkin meningkat di NTB, itu akan dilaksanakan. Namun tentunya melalui proses evaluasi. Baik, melalui proses. Pengennya sih supaya jadi kebiasaan. Betul. Gitu ya, untuk memakai masker, terus mencuci tangan dan lain sebagainya ya, Pak Kabak ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan satu lagi sebelum kita pamit barangkali Pak Kabak. Pak Sayagnia, bagaimana menanggapi masyarakat yang beberapa waktu terakhir abai prokes karena merasa COVID-19 tidak ada? Silahkan Pak Kabak. Terkait dengan masyarakat yang belakangan ini mulai abai, tentunya kita dari pihak terkait dari kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah sangat berharap kepada pemerintahan terkecil di wilayah masing-masing. Kita berharap dari pemerintah desa, dari kelurahan, dari RT, dari RW, itu juga ambil andil yang sangat maksimal. Dalam artian harus ada semacam kesepakatan tidak tertulis mungkin, kesepakatan tidak tertulis yang dibuat di wilayah masing-masing terhadap warga-warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Karena kita berpikirnya sekarang kita balik aja. Jangan kita berpikir kita menggunakan masker untuk melindungi diri kita. Tapi kita menggunakan masker kita untuk melindungi orang yang ada di sekitar kita. Kita untuk menjaga keluarga kita,
Karena kita kan hidup tidak sendiri. Betul. Kita punya orang tua di rumah, kita punya istri, anak-anak. kita punya anak. Itu yang harus kita pikirkan. Baik itu dia untuk ke Agnia. Terakhir Pak, sebelum kita pamit, mungkin himbauan untuk ke masyarakat NTB, Pak Kabak, silahkan. Baik, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda NTB berharap dalam perayaan malam pergantian tahun baru 2021 nantinya, berharap kepada masyarakat lebih mengarahkan kepada kegiatan yang sifatnya positif, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat quality time, seperti himbauan-himbauan yang sudah pernah kami sampaikan. Ya mungkin yang punya keluarga ya, ataupun yang sudah berkeluarga bisa cukup merayakan tahun baru dengan keluarga saja, atau mungkin bisa merayakan tahun baru dengan melakukan introspeksi diri di 2020 itu seperti apa. Tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan ataupun perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya tidak memiliki manfaat, seperti konvoy, naik motor sana sini, yang hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Jadi sekali lagi kami mengharap pada masyarakat untuk tahun baru di rumah saja. Baik, di rumah saja. Baik, Pak Kabak, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami untuk hari ini. Bincang global kita ini mengenai kawal prokes pergantian tahun baru menuju 2021. Selamat bertugas Pak Kabak, sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.